Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 bab 4 bangun ruang dari buku ISPS Matematika kelas 6. Ini sudah sampai kita di latihan ulangan bab 4 paket 1 ya, di halaman 117 sampai dengan 119. Karena ada banyak soalnya, jadi Kak Rina bagi ini menjadi part 1, part 2, dan part 3 ya. Nah, sekarang kita di part 1 bagian A pilihan ganda. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita akan menjawab bagian A pilihan ganda ya. Kita mulai dengan yang nomor 1. Perhatikan gambar bangun ruang berikut, pasangan sisi yang sama luas. Sama luas berarti dari bangun ini yang saling sehadap tapi ukurannya sama ya. Nah, karena dia tidak ada hitungannya, jadi kita lihat dari bentuknya saja. Kita akan coba lihat ACFD dulu. ACFD berarti yang ini ya. Nih, yang ini kotak ini. Kemudian dengan BCFE. BCFE. Nah, ini sudah kelihatan bentuknya berbeda. Jadi ini bukan. Lalu ABED. ABED yang ini kotak ini ya dengan ACFD. ACFD ini beda ya. Ini sama kayak tadi yang BCFE ini sama, ini dan ini ukurannya sama, tapi dia jadinya nggak ini ya. Oke, ini jadi bukan jawabannya. Kemudian ABC. ABC ya, segitiga alasnya ini. Kemudian ACFD. Sudah pasti beda karena ini aja dia bentuknya segi 4 ya, jadi salah. Lalu ABC dengan DEF. Nah, ini sama ya, sahadap dan dia bentuknya sama-sama segitiga alas dan tutup. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian berikutnya nomor 2, banyaknya rusuk pada prisma segi 4. Nah, adik-adik, untuk prisma segi 4 ya, ini banyak rusuknya itu adalah 12 ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3. Perhatikan gambar bangun berikut. Titik T pada gambar tersebut, nah ini tuh titik puncak ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita belum masuk ke hitung-hitungan ya. Nomor 4, perhatikan gambar balok berikut. Pernyataan berikut yang benar sesuai dengan gambar. Ya. Yang pertama, rusuk EF itu ini ya, sama panjang dengan rusuk JK. Beda ya, ini bukan. EH dengan FJ. EH dengan FJ. Ini beda ya. Ini ke sini harusnya dia sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Ini bukan. GK ini, kemudian EL ini. Nah, ini sama ya. Jadi jawabannya kemungkinan yang ini, tapi kita lihat dulu yang D. Harus dibuktikan semuanya. FG dengan HL. Nah, ini beda. Jadi jawabannya betul yang C. Nomor 5. Banyaknya titik sudut pada 5 segi 5. Nah, kalau 5 segi 5, titik sudutnya ada 6 ya. Kemudian nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambarnya ini kita diminta untuk menentukan dia merupakan jaring-jaring bangun apa. Udah jelas kelihatan ya, ini adalah bentuk prisma segitiga ya. Kemudian nomor 7, kita masuk ke nomor 7 ini yang bagian hitung-hitungan ya. Perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku berikut. Luas permukaan bangun tersebut. Nah, luas permukaan berarti seluruh yang menutupi bangun ini ya. Di mana ada segitiga ya, ada alas dan tutupnya adalah segitiga. Kemudian ini ada juga sisi-sisinya ya, sisi ini dan sisi ini. Nah, sekarang pertanyaan kita akan menjawab pertanyaan ini ya. Luas permukaan karena akan jawab di sini. Ya, luas permukaan sama dengan di sini ada 2 ya. Ini ya. Tutup alasnya. Nah, ini kita akan menjawabnya dengan 2 kali luas alas ya, karena bentuknya sama dengan luas alas. Kemudian LA itu luas alas ya, ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tinggi.
ya. Oke, kemudian sekarang kita langsung masukkan rumusnya. 2, nah karena ini adalah segitiga, jadi 2 kali 1/2 ya, kali alas kali tinggi. Ya, tambah. Nah, kemudian kalau yang ini keliling alas berarti A tambah B tambah C. Ya, dikali T. Ya, ini juga tanda ininya seperti ini. Nah, jadinya ini kita coret, kita masukkan dulu ya, 2 kali 1/2 kali alasnya itu adalah 3, yang ini ya, kita ambil alasnya itu yang 12, 5 maaf, karena salah lihat. Yang ini alasnya 5, ya, kemudian tingginya adalah 12. Ya, kemudian ditambah, nah ini kebalik, A plus B plus C itu berarti 5, ya, 5 tambah 12 tambah 13. Kemudian dikali tingginya adalah ini 16. Ya, kita proseskan ini. Nah, ini akan kita coret dulu yang bisa disederhanakan. Ini kita coret. Kemudian ini juga, jadi 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Yang ini kita akan tambahkan aja. Ya, sama dengan 2 kali, ini jadinya 5 kali 6, 30. Ya, ditambah, kemudian yang ini 5 tambah 12 tambah 13 ini adalah 30 dikali 16. Nah, kita kalikan 2 kali 30, 60. Ya, 60 cm persegi. Tambah 30 kali 16, 480 cm persegi juga. Kita tambahkan ini sama dengan 540 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Sebuah gelas berbentuk tabung tanpa tutup dengan panjang diameter alas 7 cm dan tinggi gelas 18 cm. Luas permukaan gelas tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini. Yang A ini adalah 236,5 cm persegi. Nah, kita akan jawab ini ya. Jadi bentuknya tabung. Coba kalau kita gambar jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini tingginya adalah 18 ya. Kemudian diameternya adalah 7 ya katanya di sini. Berarti kalau diameternya 7, R-nya 7 bagi 2. Ya, 7 bagi 2, 3,5 cm. Sekarang kita masukkan. Luas permukaannya adalah 1/2. Nah, di sini harusnya rumusnya adalah 2 kali luas alas ya. Kita masukin rumus yang sebetulnya dulu. Ya, kemudian setelah itu kita tambah dengan luas selimut tabung ya. Nah, karena tanpa tutup katanya di sini, jadi kita akan coret 2-nya. Jadinya seperti ini ya. Karina akan ulang lagi rumusnya. Luas alas tambah luas selimut. Karina singkat jadi luas selimut. Sama dengan kita masukkan rumusnya. Luas alas itu rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 atau R kuadrat. Ditambah luas selimut adalah 2 pi R ya, dikali T. Kita masukkan. Pi-nya karena ada angka 7,
karena ada angka 3,25, jadi Karina 3,5 di sini, jadi Karina pakai bebas ya adik-adik ya. Pi-nya boleh pakai yang 3,14 atau 22/7 juga boleh ya. Oke, kemudian kita akan pakai 22/7. Jadinya 22/7 kali R-nya berarti adalah 3,5 kuadrat ya. Kemudian ditambah 2 kali 22/7, kemudian dikali 3,5 dikali 18 ya. Kita lihat apakah ada yang bisa kita sederhanakan di sini. Yang bisa kita sederhanakan adalah ini ya, 3,5 bagi 3,51, 7 dibagi 3,52 ya. Kemudian jadinya di sini kita lanjutkan 22/7 ya dikali 3,5 pangkat 2 itu adalah 12,25 cm persegi ya jadinya, tambah kemudian yang ini kita coret juga, tadi harusnya kita coret juga ini ya. Ini kita coret juga. 2 dibagi 21, 2 dibagi 21. Jadi 22 kali 18. Ya, yaitu di sini kita jabarkan 22 kali 18. Sama dengan, nah yang ini kita proseskan langsung ini kali ini, 22 kali 12,25 yaitu 269,5/7. Ya, ditambah ini tadi ukurannya cm persegi, ditambah 22 kali 18 ini adalah 396 cm persegi. Ini kita bagi ya, hasilnya adalah 38,5 cm persegi ditambah 396 cm persegi sama dengan 434,5 cm persegi. Jawabannya adakah? Ada yang C ya. Kemudian berikutnya nomor 9. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas 14 cm. Dengan volume kerucut tersebut 9.856 cm kubik. Tinggi kerucutnya adalah titik-titik. Nah, jadi diketahui jari-jarinya 14. Kita boleh tuliskan diketahuinya di sini. R sama dengan 14 cm. Kemudian volumenya adalah 9.856 cm kubik. Yang ditanya adalah tinggi. Kita akan jawab di sini ya. Rumus volume itu adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Ya, volumenya sudah diketahui, jadi kita masukkan volumenya 9.856 sama dengan 1/3 dikali pi-nya kita bisa gunakan yang 22/7 dikali 14. Pangkat 2 dikali T. Ya. Kemudian di sini 9.856 sama dengan 1/3 kali 22/7 dikali ini kita kalikan dulu atau kita pangkatkan dulu 14 pangkat 2 196 cm persegi ya. Ini juga tadi cm persegi dikali T. T-nya biarkan saja karena ini yang akan kita cari. Nah, kemudian adik-adik di sini 1/3-nya akan Kak Rina pindah ruaskan ke sini. Karena ini 1/3 dia akan berubah menjadi pengali dari sisi sebelah sini. Jadinya 9.856 dikali 3 sama dengan ya ini bisa kita sederhanakan yang ini ya 7 bagi 7 1, 196 bagi 7 itu 28. Ya, jadinya kita kalikan 22 kali 28 yaitu 616 cm persegi kali T. Ini kita kalikan hasilnya adalah 29.568 sama dengan 616 kali T.
Nah, kemudian ini akan kita pindah ruas lagi. Jadi, karena ini perkalian, dia akan membagi ya, akan membagi. Kalau tadi karena ini pembagian pindah ruas jadi perkalian, kalau perkalian pindah ruas akan menjadi pembagian. Nah, Karina akan buat seperti ini, 29.568 dibagi 616 sama dengan T. Nah, T sama dengan ini kita bagi, ya hasilnya adalah 48 cm. Jadi T-nya atau tingginya adalah 48. Sekarang kita ke nomor 10. Ini ada bola tapi setengah ya, hanya setengah bola. Dia memiliki panjang diameternya adalah 14 cm. Nah, berarti luas bangunnya, luas permukaannya adalah berapa? Ya. Nah, berarti kalau diameternya adalah 14, R-nya adalah 7 cm ya. Sekarang kita masukkan luas permukaan tapi setengah ya, setengah bola. Berarti harusnya PR pangkat 2. Oh, kita buat seperti ini. Ya, kita buat permukaan ini berarti dia adalah luas lingkaran ya. Luas lingkaran kita bikin seperti ini. PR kuadrat. Ya. Kemudian sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2. Ya, sama dengan 22/7 dikali 49. Nah, ini kita sederhanakan. 7 dikali 7, 7 dibagi 7, 1, 49 dibagi 7, 7. Ya. Jadi hasilnya adalah 154 cm persegi. Kemudian luas permukaan setengah bola. Sama dengan 1/2 kali 4 kali PR pangkat 2. Sama dengan 1/2 kali 4 kali pi-nya 22/7 kali 7 pangkat 2. Ya. Kemudian 1/2 dikali, nah ini kita sederhanakan sederhanakannya nanti boleh ya. Karina lanjut dulu. Kali 22/7 kali 49. Nah, ini kita sederhanakan 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Lalu ini 7 bagi 7, 1, 49 dibagi 7, 7. Ya. Jadinya ini 2 kali 22 kali 7. Ya, hasilnya adalah 308 cm persegi. Jawabannya belum selesai karena kita akan menambahkan keduanya yang ini ya. Kita tambahkan 154 tambah 308. Ya, kita tambahkan hasilnya adalah 462. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya kita ke nomor 11. Ini adalah volume bangun yang ditanyakan ya. Nah, kita akan mencari langsung volumenya adalah luas alas kali tinggi. Alas segitiganya ya. Sama dengan luas alasnya kita buka rumusnya. 1/2 kali alas kali tinggi kali tinggi. Ya, kalau yang ini tingginya tinggi segitiga, kalau yang ini tingginya tinggi bangun tersebut ya. Kemudian kita jabarkan 1/2 kali alasnya adalah 16 dikali tingginya adalah 6 ya. Kemudian dikali tinggi bangun yang ini adalah 17. Ini kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan 2 bagi 2 1, kemudian 6 bagi 2 atau yang ini boleh bebas ya. Ini juga boleh deh 16 dibagi 2 8. Berarti sekarang kita tinggal kalikan 8 dikali 6 dikali 17 ya. Atau kita satu-satu dulu, 8 kali 6, 48 kali 17 sama dengan 816 cm kubik. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 12. Alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjang sisinya 12 cm. Jika limas 25 cm, tinggi limas 25 cm, volume limas tersebut adalah titik-titik. Limas itu yang gambarnya seperti ini.
Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tuh 12 ya, 12. Tingginya adalah 25 ya. Sekarang kita jawab volumenya. 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya karena dia persegi jadinya R pangkat 2 atau sisi boleh juga ya. Karena dia bukan kubus jadi sisi pangkat 2 kali T. Sama dengan 1/3 kali 12 pangkat 2, kemudian tingginya 25. Kemudian ini kita proseskan 1/3 kali 12 pangkat 2 itu adalah 144 kali 25. Kemudian ini kita sederhanakan ya, bisa 3 bagi 3, 1, 144 bagi 3, 48. 48 dikali 25, 1200 cm kubik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita ke nomor 13. Panjang diameter alas sebuah kerucut adalah 14 cm. Jika perbandingan panjang jari-jari alas dengan tingginya adalah 1/3, volume kerucut tersebut adalah titik-titik. Nah, kita akan lihat. Di sini tadi diameternya 14, berarti R-nya adalah 7 ya. Kemudian tadi dia bilang, perbandingan panjang jari-jari alas dengan tinggi. Berarti jari-jari perbandingannya dengan tinggi adalah 1/3. Ya. Berarti T sama dengan 3R. Ya. Kemudian sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21 cm. Sekarang pertanyaannya kita jawab volumenya. Ya, tadi baru kita ketahui tingginya. Volumenya ini tadi bentuknya adalah kerucut ya. Rumusnya adalah 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 pi-nya dikali 7 pangkat 2 R-nya dikali tingginya 21. Ya, ini kita akan proseskan 1/3 dikali 22/7 dikali ini adalah 49 ya, 7 pangkat 2 dikali 21. Sekarang kita sederhanakan. Kita akan menyederhanakan yang bagian ini ya. Ini dulu, 3 bagi 3, 1, 21 bagi 3, 7. Lalu yang ini 7 bagi 7, 1, 49 dibagi 7 adalah 7. Ya. Lalu kita kalikan, berarti pengaliannya adalah 22 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 1078 cm kubik. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 14. Panjang jari-jari dua bola berturut-turut adalah 2 cm dan 3 cm. Perbandingan volume kedua bola tersebut. Nah, R1 tadi adalah 2 cm. R2 adalah 3 cm. Ya. Nah, sekarang volume 1 ya banding volume 2 sama dengan berapa? Nah, kita akan jawab. Volume 1 banding volume 2 sama dengan rumusnya adalah 4/3 ya, pi R1. R-nya tuh R yang sini ya, R bangun 1 pangkat 3. Dibagi kalau volume keduanya adalah 4/3 kali pi R2 pangkat 3. R-nya R yang kedua. Ini akan kita sederhanakan, 4/3-nya kita coret. Pi-nya juga kita coret. Ya. Berarti sisanya adalah R-nya atau jari-jarinya. Ya. Jadinya seperti ini. V1 banding V2 sama dengan R-nya 2 ya, 2 pangkat 3 karena ada pangkatnya di sini. Per 3 pangkat 3. Ya, V1 banding V2 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 cm. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 27 cm kubik ya. Nah, sentimeternya kita coret ya. Ini karena masukkan supaya coret karena nanti kita akan menghasilkan perbandingan saja. Nah, jadinya V1 berbanding dengan V2 ya, sama dengan 8/27. Ya, kita bisa tulis V1 banding V2 sama dengan
8:27. Jadi hasilnya adalah yang C. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada bangun ya, ada bangun gabungan ya, ada cukup banyak bangunnya. Kita bisa bagi-bagi ini seperti ini ya. Kita akan bagi dia menjadi seperti ini ya. Nah, ya, jadi ini akan kita bagi. Jadi ini bangun volume 1, yang tengah-tengah ini 2, ini bangun ketiga ya. Sekarang kita akan menjawab volumenya yang ditanya ya. Adalah volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3. Di mana volume 1-nya adalah, ini adalah balok ya. Balok berarti dia, kita lihat lebar panjangnya. Panjangnya adalah 22 ya. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ke sini adalah ini 10 ya, dia karena ukurannya sama. Kali, kemudian tingginya ini 8. Ini yang satu. Ditambah volume yang kedua berarti yang ini 10 kali, berarti kita akan lihat tingginya. Kalau di sini kita kali dulu ya, 10 kali, kemudian ini tuh 5 ya, ini 5 kali, kemudian ini ya, tingginya 20, kalau di sini dari sini ke sini 20, kemudian ini tebalnya 5, berarti 20 kurang 5, 15 ya. Ditambah, sekarang yang bangun yang ketiga. Dia panjangnya kalau di sini ada keterangannya 30 kali ini 10 kali ini 5 ya. Oke, kemudian ini kita kalikan semuanya. Ini adalah 1760 ditambah yang ini adalah 750, yang ini 1500. Kita tambahkan semuanya 4010 ya, cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.